إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para jamaah kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bosan kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita berjumpa lagi di masjid yang semoga diberkahi Allah ini, mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengambil hikmah dari kisah-kisah para kaum-kaum terdahulu, dari para rasul dan para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semua, amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kita sudah bahas di kajian yang terakhir, ana berhenti di senjata terakhir yang akan digunakan oleh Fir'aun sekarang. Yang mana kita sudah bahas di kajian-kajian yang lalu bahwasanya Nabi Musa alaihissalam sudah pulang ke Mesir, datang langsung ke Fir'aun, mendakwahkan Fir'aun, kasih tahu bahwasanya dia itu bukan Tuhan, ada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya langit dan bumi, Tuhannya bapakmu dan Tuhannya bapak-bapakmu, nenek moyangmu semua. Dan juga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, serahkan kepadaku Bani Israel. Sudah, Bani Israel itu kaum ana, serahin sama ana aja sudah, tidak usah diurus, biar ana yang ngurus. Yang mana di situ terjadi perdebatan ya antara Nabi Musa dan Fir'aun alaihissalam. Yang mana perdebatan tersebut berujung kepada pertandingan Nabi Musa alaihissalam dan Harun versus sihir-sihirnya orangnya Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun. Yang mana Fir'aun mengundang mungkin belasan ribu atau ribuan tukang sihir, yang mana dijanjikan oleh Fir'aun akan diberi upah, akan menjadi orang-orang terdekatnya Fir'aun kalau bisa menang melawan Musa. Terjadilah apa yang terjadi. Tongkat-tongkat dan tali-tali semuanya sudah dilemparkan. Ternyata mereka hanya saharu a'yunan nas, menyihir mata-mata manusia saja. Tapi saat tongkatnya Nabi Musa dilemparkan oleh Nabi Musa, zat kayu tongkat itu berubah jadi ular yang memakan ada belasan ribu ular yang ada di depannya. Dan tukang sihirnya itu tahu bahwasanya ini bukan sihir, ini zatnya itu tongkat berubah jadi ular beneran. Di detik itu mereka semuanya sujud. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan mereka membuat Fir'aun itu geram, panas, malu. Karena yang nonton satu Mesir semua pada waktu itu hadir di hari besarnya mereka. Semuanya ngelihat, semuanya nonton. Yang mana itu membuat Fir'aun geram, semakin jengkel, semakin dongkol hatinya, semakin emosi kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu para jamaah sekalian, disebutkan bahwasanya Fir'aun karena dia merasa jengkel, dia ingin balas kejengkelannya itu dengan mempermalukan Nabi Musa alaihissalam. Yang mana beliau memanggil orang terdekatnya dia, Sespri, sekretaris pribadi, orang yang paling dekat sama Fir'aun dan yang selalu ngasih masukan-masukan buruk kepada Fir'aun. Ya Haman, wahai Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Katanya Fir'aun, ya Haman, wahai Haman, bikinkan aku menara yang tinggi, pencahar langit,
la'alli ablughul asbab, barangkali yang membuat saya bisa sampai ke atas pintu langit sana. Ini orang bahlul, sesat, syirik, ngaku dari Tuhan, mau naik ke langit masih minta bikinkan menara. Kalau ente Tuhan, terbang dong. Ini mau ngece Nabi Musa, tapi dia ngece dirinya sendiri. Ya begini, orang kalau sombong, dia akan masuk ke lubang-lubang yang semestinya dia tidak masuk ke lubang itu. Kalau dia beriman sama Nabi Musa, iya, saya bukan Tuhan, Allah SWT yang Tuhan, selesai perkaranya, lurus dia jalan. Tapi karena dia mengelak untuk diajak berjalan di jalan yang benar, dia akan menjumpai lubang-lubang, semakin ke sana semakin dalam lubangnya. Sombong. Dia mau ngece Nabi Musa. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Anak mau mencapai pintu-pintu langit yang mana aku ingin lihat, benar ndak katanya Musa. Katanya Allah itu Tuhannya langit dan bumi. Barangkali kalau anak naik kelihatan, anak mau lihat katanya dia. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku merasa dia tapi itu bohong katanya Fir'aun. Dia tidak tahu kalau antara bumi sama langit pertama itu khamsami'ati am, 500 tahun. Ini diriwayatkan sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya antara bumi dan langit pertama itu 500 tahun, dan jarak di setiap langit itu ada 500 tahun. Terus dia mau bikin menara, mau lihat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu ada 7 lapis langit. Satu lapisnya 500 tahun. Umurnya dia berapa? Di atasnya itu ada samudra, dalamnya samudranya 500 tahun. Siapa yang bisa? Tidak bisa dipikir sama akal. Manusia tidak mampu. Kalau sudah mau dibahas Allah Subhanahu wa taala, tidak kira mampu. Terus kita dituduh menyamakan Allah dengan makhluknya, hanya karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Oh berarti Allah butuh sama arsy. Oh berarti. Ya di kepala ente itu. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, beristiwa. Yang sudah jelas Allah SWT lebih besar daripada seluruh makhluknya ini, dan Allah tidak butuh sama seluruh makhluknya. Kalau kita duduk di kursi, kita butuh sama kursi. Kalau kursinya dilepas, kita jatuh. Allah tidak butuh sama makhluknya. Dan yang bilang dia berada di atas arsy itu Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang tidak percaya, tidak mengimani Allah SWT beristiwa di atas arsy, dia sama kayak Fir'aun. Dia naik ke atas langit, dia bilang ke atas menara, terus bilang, oh Allah tidak ada di atas, Allah tidak di atas. Adapun Nabi Musa alaihissalam bilang Rabbus samawat, Allah itu adalah Tuhannya langit dan Tuhannya bumi, dia maha tinggi. Maka para jemaah sekalian, dibangunlah menara tersebut, dia naik ke atas. Ya sampai hari kiamat juga tidak bakal kelihatan apa-apa. Dia bikin itu hanya untuk menghina Nabi Musa alaihissalam, mau ngasih lihat ke rakyatnya bahwasanya Musa itu bohong, buktinya tidak ada di atas. Itu aja. Tapi sekarang kita baca kisah ini, kita baca ayatnya, ini ayat justru menghina dirinya dia, bukan menghina Nabi Musa alaihissalam. Lalu para jamaah sekalian, diceritakan bahwasanya Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam karena sudah kalah telak, malu. Apa yang usaha yang sudah dia
kembangkan selama ini untuk menjegal dakwahnya Nabi Musa semuanya gagal, hanya bikin dia semakin hari semakin malu. Dia ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dia mengatakan, wa qala fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah, biarkan aku membunuh Musa dan biar dia suruh doa sama Tuhannya sana. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Ini lucunya lagi. Katanya Fir'aun, kenapa mau bunuh Musa? Ada sebabnya. Katanya Fir'aun, aku takut dia merubah agama kalian. Au an yudhhira fil ardil fasad, atau Musa ini akan menyebar kerusakan di muka bumi. Ketakutan dia. Takut kehilangan jamaah, takut kehilangan umat. Dituduh Nabi Musa yang sesat, dia yang benar. Ana mau bunuh saja Musa, biar tidak menyesatkan umat. Subhanallah. Yang sesat ente ya Fir'aun atau Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Musa, inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbku dan Rabb kalian, min kulli mutakabbirin, dari seluruh orang-orang yang sombong, yang mana dia tidak beriman kepada hari akhir, yaumul hisab, hari perhitungan. Sudah lagi panas-panas nih, dia ngomong nih Fir'aun di tengah-tengahnya menteri-menterinya ya. Julasa isu, teman-teman yang jahat. Ini para jamaah sekalian, ini kisah ini ngajarin kita nih, jangan temenan sama orang jahat, jangan temenan sama orang tidak baik. Kalau kita tahu dia tidak baik, tinggal. Afwan, ana tidak mau duduk sama antum. Terang-terangan aja, A B B, tidak usah malu. Jangan ana tidak enak Ustaz. Akhirnya antum ditarik jadi orang rusak juga antum, dengan modal tidak enak tadi. Jangan nanti ana dicibir, ana nanti tidak diajak duduk-duduk, nanti ana tidak diajak jalan-jalan. Biar kalau kita tahu dia orang yang tidak benar, tidak usah diajak nongkrong, tidak usah duduk kita sama mereka. Ini hasilnya julasa su, yang mana sama Rasulullah SAW sudah jelaskan. Permisalan seseorang dengan kawannya yang buruk itu seperti dia berteman dengan tukang besi, tukang las. Kalau ndak dia dapat baunya, asapnya, dia kecipratan sama apinya, ndak ada untungnya. Fir'aun ini temannya tidak ada yang baik. Julasa usuk, semuanya jelek. Jadi dipanas-panasi sama, gimana nih? Kok Musa semakin hari semakin jadi? Dipanas-panasi Fir'aun. Akhirnya keluar kata-kata, ana mau bunuh Musa. Subhanallah, di waktu yang sama, seburuk-buruknya manusia, paling tidak atau ada 1-2 orang yang baik jemaah. Di tengah-tengah umat yang hancur, bobrok, pasti ada 1-2 orang atau lebih orang-orang baik yang menyadarkan umat, mengingatkan orang lain, jangan jahat, jangan begini, jangan begitu, ini yang benar, begini. Subhanallah, ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun mu'minun min ahli Fir'aun. Berkata seseorang yang mukmin, beriman kepada Musa, ada di majelis itu, dikatakan dia ini adalah misannya Fir'aun, anaknya pamannya Fir'aun, yang dia menyembunyikan imannya, tidak mau ngasih tahu bahwasanya dia beriman. Dia nasihati Fir'aun dan nasihati orang-orang yang ada di sekitar situ. Yaktumu imanahu, dia sembunyikan imannya. Dia mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Apakah engkau wahai Fir'aun mau membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku itu Allah Subhanahu wa taala? Ada orang cuma bilang Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, mau dibunuh sama kamu? Tidak masuk akal.
Yang mana engkau sudah minta bukti, dia sudah datangkan bukti, tongkatnya dilempar jadi ular. Tangannya dimasukkan ke dadanya jadi terang tangannya. Apakah itu bukan bukti? Dia sudah datangkan bukti. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa ayyaku kadziban fa 'alaihi kadzibuh. Kalau memang dia bohong, urusan dia bohongnya. Dia yang akan tanggung dustanya dia sendiri. Ini yang ngomong orang berakal nih jemaah. Orang kalau beriman itu akalnya bersih jemaah. Kalau memang yang disampaikan Musa selama ini itu bohong, dia yang tanggung dosanya, dia yang tanggung kedustaannya sendiri. Wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum. Tapi kalau dia jujur, bahaya. Apa yang sudah dia ancamkan kepada kita dari azab Allah Subhanahu wa taala bisa jadi turun di tengah-tengah kita azab itu. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas dan bohong. Musa ini sudah datangkan bukti sama Allah, dikasih petunjuk. Dia datangkan mukjizat. Tidak mungkin Allah kasih kalau memang dia bukan orang yang diberi petunjuk. Tidak mungkin dia itu pembohong. Sudah nih, ini orang-orang yang di sekitarnya Fir'aun saat mendengar ini orang ngomong seperti ini, ada pahlawan nih ceritanya di tengah-tengah keegoisan dan amarahnya Fir'aun. Orang-orang yang di samping-sampingnya juga mungkin sudah mulai terpengaruh, dipotong sama Fir'aun. Orang kalau jahat ada 1000 cara untuk bikin kejahatan. Ya qaumi. Orang ini masih ngomong lagi nih, belum dipotong sama Fir'aun. Ya qaumi, lakumul mulkul yawm zahirina fil ard. Wahai kaumku, katanya orang yang baik ini tadi, bagi kalian hari ini kejayaan, kerajaan di atas muka bumi ini. Kalian yang dikenal orang di atas muka bumi, orang kaya, orang terpandang semua. Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Tapi siapa kalau yang nolong kita kalau azab Allah datang? Siapa yang mau selamatkan kita? Diajak berpikir sama dia, orang baik, dipotong sama Fir'aun. Ibarat kata, ente jangan sok pahlawan, ente tidak usah ngatur-ngatur ana. Ibarat kasar katanya begitu, dia ngomong, qala fir'aunu ma urikum illa ma ara. Sudah cukup, ana tidak akan ngasih tahu kalian kecuali apa yang ana pandang itu baik. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Dan tidaklah aku memberi petunjuk kecuali petunjuknya itu pasti benar. Subhanallah. Lihat, orang kalau sudah ditutup hatinya para jamaah, tidaklah petunjuk yang aku berikan kepada kalian, kata Fir'aun, pasti itu benar. Ikuti ana, sudah, tidak usah banyak omong. Gengsi mau menerima kebenaran. Sudah diingatkan sama azab, dikasih kata-kata yang masuk akal. Kalau emang bohong, ya udah urusan dia. Tapi kalau dia jujur, bahaya buat kita nih. Tidak aman kita ini kalau kita begini terus. Ayo sadar. Maksud dia udah lepas Musa, biarin. Tapi ya namanya orang gengsi ya, sombong, mutakabbir di atas muka bumi, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ista'inu billahi wasbiru. Dan Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, Ista'inu billah, minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar ya. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi. Sungguh Allah ini milik Allah Subhanahu, bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan warisi bumi ini kepada siapa yang Ia kehendaki. Dan juga Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, wal aqibatu lil muttaqin, dan kebaikan nanti itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar sekarang, kita susah dulu. Nanti ujungnya kita yang akan senang. Ini juga
Disebutkan bahwa dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat para sahabat disiksa, para jamaah sekalian, dan banyak sahabat-sahabat yang datang ke Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, kita ini diazab, disiksa siang malam sama tuannya atau sama kaumnya karena sudah masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, isbiru, sabar. Dan Rasulullah mengatakan sabdanya, innar rajula fi man kana qablakum kana yu'ta bil minsyar. Sungguh orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu di kalangan di antara kalian yang sebelum kalian, kana yu'ta bil minsyar, dahulu mereka didatangkan gergaji. Fayunsharu nisfaini min mirfaqi ra'sihi ila akhmasi qadamaihi, digergaji dari ujung kepalanya sampai ke kakinya. La yarudduhu dzalika an dinihi abada, yang mana itu tidak membuat mereka ini keluar dari agamanya sedikit pun. Walakinnakum qaumun tastajilun, tapi kalian ini buru-buru. Sabar, kata Rasulullah. Dulu orang-orang dibelah dua karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian masih belum dibelah dua nih, masih baru disiksa, sabar. Jangan buru-buru, kata Rasulullah SAW. Kita akan dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Innal aqibata lil muttaqin, sungguh nanti ujungnya keindahan itu, kenyamanan, kenikmatan akan dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan juga Nabi Musa alaihissalam berkata, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum atau aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan mereka dan menghancurkan musuh kalian dan menggantikan kalian yang berkuasa di muka bumi ini. Maka para jamaah sekalian, teruslah berdakwah Nabi Musa alaihissalam, yang mana ya terus digencet ya sama Fir'aun. Digencet sana, digencet sini, semakin Fir'aun mengerahkan senjatanya, mengerahkan bala tentaranya untuk menggencet siapapun itu Bani Israel. Allah jaga Nabi Musa. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Jangan lupa sama ayat ini jamaah. Ana yang akan jaga Nabi Musa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebat Firaun bikin strategi, kalau sudah Allah yang jaga, tidak ada gunanya semua. Wa litusna'a 'ala 'aini. Dia akan terjaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ana yang jaga. Digencet sana, gencet sini, semakin dihantam Bani Israel ini sama Fir'aun. Dibombardir gara-gara emosinya dia sama Nabi Musa. Yang jadi korban ini Bani Israel, orang-orang yang tidak berdosa, yang jadi budak, semakin digenjot, semakin diperas tenaganya, semakin dipersulit hidupnya sama Fir'aun. Lalu para jamaah sekalian, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan amwala. Ya Allah, Engkau memberikan kepada Fir'aun dan kepada pengikut-pengikutnya ini, orang-orang kaya ini, zinatan wa amwala, perhiasan-perhiasan dan harta-harta yang sangat banyak, fil hayatid dunya, di atas kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, tapi ya Allah, ini sama mereka digunakan kenikmatan-kenikmatan yang Engkau gunakan, yang Engkau berikan kepada mereka ya Allah, sama mereka digunakan untuk menyesatkan orang dari jalan-Mu ya Allah. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, porak-porandakan mereka, habiskan hartanya mereka semua ya Allah. Washdud ala qulubihim, dan keraskan hatinya, tutup hatinya ya Allah. Jangan sampai mereka beriman ya Allah. Jangan buat mereka beriman sampai mereka melihat di depan matanya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seorang nabi angkat tangan jamaah berdoa, selesai sudah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, kata Rasulullah SAW. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab, pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sudah angkat tangan berdoa, ya Allah, habiskan semuanya ya Allah, dan tutup hatinya, jangan sampai mereka beriman, jangan buat mereka beriman sampai dia lihat sendiri azab di depan mukanya.
Lalu para jamaah sekalian, Allah SWT membalas doanya Nabi Musa, langsung dikabulkan. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Laqad ujibat da'watukuma, kami telah menjawab doa kalian berdua, doanya Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Fastaqima, maka istiqomahlah, jalan yang lurus, jangan sekali-kali ikut jalan-jalan orang yang tidak tahu, orang yang tidak mengerti, jangan diikuti. Lalu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala jika mau mengadab satu kaum, mau membalas kekafiran atau mau membalas kesyirikan di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak sembarangan terus tahu-tahu diazab begitu saja, enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih ayat-ayat, tanda-tanda dulu, diperingatkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali, ini bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya. Diingatkan dulu, dikasih lihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali, dua kali, tiga kali, sampai 9 kali Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih tahu Fir'aun kebesaran Allah, tapi tidak pernah membuat Fir'aun bergeming, tidak membuat Fir'aun sadar. Yang dua sudah dibahas, tongkat sama tangan. Sisa 7 ini sama Allah diturunkan sekarang. Disebutkan bahwasanya wa asha Musa alaihissalam fi Misri fatratan. Akhirnya Nabi Musa tinggal di Mesir sambil berdakwah di situ. Walakin Fir'aun dhalla yuqattil abna'ahum, tapi Fir'aun semakin hari semakin membabi buta, menghancurkan, memporak-porandakan Bani Israel, menggencet sana, gencet sini, tindes sana, tindes sini. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan cobaan kepada mereka. Yang mana ini dikisahkan dari surat Al-A'raf mulai dari ayat 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami turunkan kepada Bani Israel atau kepada Fir'aun dan para pengikutnya bis-sinin. Apa itu artinya as-sinin? Disebutkan di sini bahwasanya as-sinin adalah kekeringan, kering kerontang. Diuji sama Allah dulu, nih ente tidak bisa apa-apa Fir'aun, anak kasih kekeringan, ente kering habis, ente tidak bisa apa-apa. Ini yang pertama. Wa naqsim minats tsamarat, dan yang kedua, tidak ada satu hasil pertanian pun yang berhasil, tidak ada, semuanya gagal, kering kerontang, tidak ada satu air pun turun menetes dari langit. Yang selanjutnya, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi, jika datang kepada mereka kebaikan, wah ini milik kita dan ini atas perbuatan kita. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah, tapi kalau ada keburukan yang mereka alami, mereka dapati, mereka bilang ini gara-gara Musa dan para pengikutnya. Yang bagus-bagus sama mereka dinisbatkan kepada mereka, tapi yang buruk-buruk, yang tidak enak, ini dibilang ini nih gara-gara ente Musa di sini. Susah hidup kita. Ala innama ta'iruhum indallah, padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mengerti, tidak tahu. Dan mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatil litasharana biha fama nahnu laka bimu'minun. Wahai Musa, apapun mukjizat, tanda-tanda dari Allah yang engkau kasih tahu kepada kita dari Tuhanmu itu, kami tidak akan pernah percaya sama kamu. Nabi Musa ini digembosi sama dia. Ente mau bilang mukjizat, mau turunkan ini itu untuk menyihir kami, kata mereka. Litasharana, untuk menyihir kami tidak akan beriman sama kamu sampai kapanpun.
Oke, kalau seperti itu. Dia sudah sombong, sudah nutup hati. Apapun yang engkau turunkan, kami tidak akan minta-minta, tidak akan beriman kepadamu, wahai Musa. Oke. Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa arsalna 'alaihimut taufana wal jarada wal kummala wad dhafadi'a wad dam ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah kirimkan kepada mereka yang pertama adalah at-taufan, angin ribut. Hujan sama angin badai, tenggelam semuanya. Hujan deras, bawa angin porak-poranda semua, tenggelam semua. Pertanian mereka habis, banjir bandang dan lain sebagainya, hancur semua. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa. Sudah keadaan begitu, mereka datang ke Nabi Musa mau jilat muntahnya lagi, mau dijilat lagi ludahnya sama mereka. Mereka sudah bilang kalau yang baik-baik itu dari kita, tapi kalau yang buruk-buruk itu dari Musa. Dan mereka bilang apapun yang engkau turunkan, kami tidak akan beriman kepadamu. Datang ke Nabi Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida 'indak. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini kan utusan Allah, pasti doamu didengar. La in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Kalau Allah angkat ini, kalau Tuhanmu atau doamu diterima dan mengangkat ini semua, kami akan beriman kepadamu dan kami akan serahkan kepadamu Bani Israel. Subhanallah. Angkat tangan Nabi Musa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhenti, hilang banjirnya, habis anginnya. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun. Saat sama Allah sudah diselamatkan semua, sudah diangkat semua ar-rijza, yaitu cobaan itu tadi, angin sama hujan itu tadi, mereka bohong. Oh nanti ajalah, ini kami masih siap-siap, nanti begini, nanti begitu. Ya sudah, diturunkan sama Allah SWT al-jarad. Apa al-jarad? Belalang. Oh belalang banyak di sini ya, terbang-terbang. Iya, ini belalangnya bukan belalang sembarang ya ma. Sekali datang berjuta-juta belalangnya. Langitnya gelap, kayak awan tebal. Berjuta, berpuluh-puluh juta belalang terbang menghabisi semua itu Mesir. Dan ini para jamaah sekalian dikatakan bencana ya. Sering badai bawa belalang. Dulu di Madinah sering ada satu musim banyak jangkrik semua. Di Masjid Nabawi banyak jangkriknya. Ini belalang yang datang, semua belalang. Semuanya belalang. Tidak disisakan sedikit pun sama belalang. Belalang itu dari tumbuhan-tumbuhan yang ada. Daunnya pun habis, bersih, tidak ada sisanya. Kanan belalang, kiri belalang, atas bawah belalang, di kasurnya ada belalang, di gelasnya ada belalang, di nasinya ada belalangnya, semua belalang. Bisa hidup enggak antum sama belalang? Bukan belalang antum kejar-kejar ditangkap begini, bukan. Antum yang ditangkap sama belalangnya. Apakah ini bukan musibah yang besar? Musibah yang besar. Dihabiskan semua sama belalangnya. Tidak ada tumbuhan hijau, ditelan semua sama belalangnya, habis. Datang lagi ke Musa, wahai Musa, ud'u lana rabbak, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanmu. Kalau Allah angkat ini semua, kami akan beriman kepadamu dan akan kami serahkan kepadamu Bani Israel. Husnudzon, orang baik itu husnudzon. Kalau kita jadi Nabi Musa, bohong ente. Sudah tidak percaya ente lagi. Antum sudah PHP berapa kali, memberi harapan palsu. Didoain lagi sama Nabi Musa.
berharap kebaikan bagi umatnya, bagi kaumnya, angkat tangan. Diangkat sama Allah, pergi semua belalangnya, selesai masalahnya. Ditagih sama Nabi Musa, ayo, kata mau beriman, katanya mau menyerahkan Bani Israel. Oh nanti begini begitu, alasan lagi. Kita lanjutkan setelah adzan. Fadhal muadzin. Lalu para jamaah sekalian, didoain sama Nabi Musa, diangkat lagi. Selesai belalang-belalang tersebut yang ada jutaan itu jumlahnya, berangkat semua, selesai. Namun mereka berbohong lagi, ingkar janji lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Dikirim lagi sama Allah Subhanahu wa taala ujian lagi, yang ngasih tahu mereka bahwasanya mereka ini lemah, tidak bisa apa-apa. Didatangkan belalang, hancur lebur semua. Selesai belalang, wal qummal. Qummal itu ditafsirkan ada dua. Ada yang bilang an-naml as-saghir al-asfar. Antum tahu semut yang warna coklat itu, yang kalau gigit naudzubillah sakitnya? Tahu antum? Antum kasih sisa daging dimakan habis sama dia. Mainnya keroyokan jamaah. Bukan semut hitam, bukan semut yang besar-besar itu, bukan. Yang kecil yang warna kecoklatan itu, agak kuning. Tahu antum? Itu kalau biasanya di lapangan-lapangan yang kering-kering banyak itu kayak gitu. Sekali keinjak sama antum itu langsung ada puluhan di kaki antum, digigit kaki antum sama dia. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, kalau kumal itu maksudnya qaml, yaitu kutu. Tapi di sini menjelaskan bahwasanya itu semut yang gigit keras itu. Allah kirimkan semut ini. Kalau cuma semut di rumah ana banyak kata antum ya. Ini semutnya sama, berjuta-juta. Di bajunya semut, di makanannya semut, di kasurnya semut, bisa tidur antum. Dikebas sama antum, diginiin, dibersihin, datang lagi semutnya. Turun di sendal antum semut semua. Di temboknya semut, semuanya semut. Jutaan semut. Ini yang nerima ujian ini cuman Fir'aun dan kaumnya. Bani Israel tidak diuji sama Allah. Tenang duduk di rumahnya. Wala taufan, wala jarat, wala qummal. Tidak ada semua, tidak ada. Ini diujikan hanya kepada kaumnya Fir'aun yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi tidur begini tahu-tahu ada semut. Tidak bisa tidur antum. Apakah bukan azab ini para jamaah? Azab. Datang lagi. Tidak punya malu. Datang ke Nabi Musa lagi. Wahai Musa, ud'u lana rabbak. Doakan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk angkat ini semua. Capek Musa diuji ini sama apa? Semut ini. Nabi Musa dengan husnudzon berharap kebaikan, didoakan sama Nabi Musa lagi. Tapi setelah didoakan, janjinya pun diingkari. Tidak beriman dan pun mereka tidak mau serahkan Bani Israel kepada Nabi Musa dan Harun alaihissalam. Dikasih lagi sama Allah. Yang ini lebih parah lagi jemaah. Wadh-dhafadi'. Dikasih kodok. Bukan 1-2 kodok, jutaan tentara kodok semua nyerang Mesir semua. Sampai dikatakan dari saking banyaknya kodoknya, kalau salah seorang dari mereka mau makan begini, mau masuk, yang loncat tuh kodok ke mulutnya. Dari saking banyaknya. Jalan ke sini kodok, semua kodok. Lagi tidur diloncati kodok mukanya. Bisa antum bayangkan ya mah? Wadh-dhafadi', dikirimkan tentara kodok sama Allah, serang sama kodok semua, jutaan kodok masuk ke dalam Mesir.
porak-poranda semua sama kodok, habis. Belum diloncati ngaget-ngaget, belum lagi suaranya lagi. Bisa antum bayangkan, ada kodok satu di rumah tidak bisa tidur antum. Dicari sama antum sampai dapat kodoknya. Karena suaranya ganggu. Ini jutaan kodok. Bisa antum saut-sautannya kayak gimana suaranya? Datang lagi ke Nabi Musa tanpa rasa malu ya. Sudah bohong berkali-kali. Kalau engkau doakan kepada Allah sama Allah diangkat, kami akan beriman, kami akan ikut denganmu, dan kami akan serahkan Bani Israel. Didoain lagi sama Nabi Musa. Subhanallah. Syukur bukan kita yang jadi Nabi Musa. Kalau kita jadi Nabi Musa, biar makan kodok itu. Didoain sama Nabi Musa alaihissalam, dikabulkan doanya sama Allah, berangkat lewat semua kodoknya, pulang. Tapi pun mereka sama, yang kusun, bohong. Dan yang terakhir, ini yang mengerikan, Allah kirimkan darah, wadam. Bagaimana maksudnya? Disebutkan di sini bahwasanya yaftahunal ma' yanzilu lahumud dam. Kalau mereka mau ngambil air, airnya jadi darah. Sungai Nil semuanya tidak bisa diambil airnya. Semua sumur-sumur yang ada semuanya jadi darah. Darah segar. Aus mau minum, lihat, loh kok darah? Dituangin sama anak buahnya ke Firaun, silahkan tuan diminum, dilihat darah, tidak mau diminum. Semuanya air jadi darah. Masa mau minum darah? Apakah ini bukan ujian? Dan subhanallah, Bani Israel ambil air di sungai Nil, tidak darah. Tapi ini hanya untuk mereka saja. Semua air yang ada di sekitar mereka berubah semua jadi darah. Maka ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka, yang mana mereka itu sudah ngakui kita tidak mampu, dikasih ujian tidak mampu. Minta doa sama Musa alaihissalam. Setelah diangkat, lupa mereka. Selesai jamaah. 9 bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala sudah mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka pun merasa lemah atas apa yang sama Allah sudah ditunjukkan. Bukan sama mereka diusir terus mereka berhasil, tidak pernah bisa itu terjadi. Mereka datang sama Nabi Musa dulu minta doa agar diangkat ini semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka itu tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lisannya, tapi hatinya mereka tahu ada Allah Subhanahu wa taala, dan Fir'aun itu bukan Allah, dan Fir'aun itu bukan Tuhan. Selesai semua cobaan ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun itu tidak pernah membuahkan hasil para jamaah. Akhirnya Allah SWT memberi wahyu kepada Nabi Musa, wa wahayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya Harun alaihissalam, an tabawwa'a liqaumikuma, yaitu jadikan Mesir sebagai tempat tinggal kalian untuk sekarang ini, sementara ini. Waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah, dan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat dan dirikanlah sholat. Jadi mereka itu sholat para jamaah. Cuman sholatnya apa sama kita, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi yang jelas mereka sama Allah disuruh beribadah, disuruh sholat. Dan sekarang yang kita fahami dari ayat ini, jadikan rumah kalian sebagai tempat peribadahan kalian sekarang. Sudah, jangan sholat lagi di tempat peribadatannya kalian. Mereka punya tempat peribadatan, tapi sekarang sholatnya di rumah aja. Dan ada para ulama yang menafsirkan bahwasanya antabawwa liqaumikuma bimisri buyutan, maksudnya rumah-rumahnya itu suruh kasih tanda sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini tanda rumahnya Bani Israel. Ini rumahnya Qibti.
Jadi tidak susah untuk dibedakan mana yang rumahnya Bani Israel. Disuruh kasih tanda rumahnya dan disuruh ibadahnya di rumah kalian. Jadikan rumah kalian sebagai kiblat, tempat untuk sholat. Disebutkan di sini wa aktsaru ahlul ilmi ala anna al-qiblah hiya Baitul Maqdis, yang mana disebutkan bahwasanya kiblatnya mereka dulu itu ke Baitul Maqdis. Lalu para jamaah sekalian, datang waktu yang ditunggu-tunggu. Antum pasti nunggu kan, kapan Fir'aun ini diadab sama Allah SWT. Ana tahu, ana juga nunggu jemaah. Kapan diadab sama Allah SWT? Kok ini semakin hari semakin membabi buta. Sudah dikasih 9 bukti, tapi kok tidak percaya. Kaumnya Nabi Saleh dikasih berapa bukti sama Allah SWT? 1. Mereka minta keluarkan onta yang baru melahirkan anaknya dari bebatuan ini yang ada di tengah kota kita ini. Kalau engkau bisa suruh Allah, minta doa kepada Allah untuk mengeluarkan batu, dikabulkan, keluar untanya dari batu itu, kami akan beriman. Doa kepada Allah, minta Nabi Saleh kepada Allah, sama Allah dikeluarkan batu. 1. Tapi mereka tidak beriman, bahkan mereka bunuh untanya. 1 aja. Ini 9. Dan minta tolong ke Nabi Musa lagi. Setelah sama Allah SWT diwahyukan kepada Nabi Musa, diam di rumah kalian, kasih tanda rumahnya. Datang satu waktu yang mana waktu ini adalah waktu lebarannya Bani Israel, hari besarnya Bani Israel, yang mana bisa dikatakan ini lebarannya mereka. Mereka miskin, hidup siang malam digencet sama Fir'aun, tidak punya apa-apa, kering. Untuk menghadapi lebaran, istilahnya minta THR. Kalau kita bos, THR bos. Kalau Bani Israel minta THR, tapi pinjam sama Fir'aun. Pinjam apa? Pinjam perhiasan-perhiasannya istrinya Fir'aun. Mau kita pakaikan ke istri-istri kita. Engkau kan Tuhan, istilahnya begitu. Engkau kan orang kaya, masa kita pinjam tidak dikasih? Gengsi Fir'aun kan? Ya sudah, kasih pinjam. Dikasih pinjam semua tuh, emas-emas, dipakai perhiasan-perhiasan untuk lebarannya Bani Israel. Jadi emas-emasnya Fir'aun ini dipinjemin ke Bani Israel nih. Sudah banyak ini keluar ini. Kalau kita ketar-ketir, waduh ini dibalikin enggak ini ya? Iya kan? Fir'aun gengsi, mau pinjem, kasih. Ngasih lihat kebesaran dia. Kalau tidak dikasih gimana? Itu orang kaya, nah pinjem tidak dikasih, itu tidak punya, miskin. Fir'aun mau ngasih lihat kekayaannya, kasih pinjem emas-emasnya. Mungkin dia pikir Bani Israel bakal belok ke mereka, ke Fir'aun. Oh baik, kaya, murah hati, suruh kasih sama Fir'aun. Di waktu yang sama, Nabi Musa alaihissalam ngajak mereka kumpul. Mau kemana? Kita bahas di pertemuan yang selanjutnya jemaah. Kita bahas insyaallah biidznillah di pertemuan yang selanjutnya. Jadi kita berhenti di sini. Setelah Fir'aun meminjamkan itu perhiasan-perhiasan semua, dipanggil sama Nabi Musa. Mau kemana? Kita lanjutkan di kajian yang selanjutnya biiznillah. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.